wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tanazzalu alaihimul malaikah alla takhfu ولا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat. Luar biasa. Nikmat iman. Kita masih mendapatkan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita mendapat pengampunan dari Allah. Dia berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga ya Allah, kami nggak kuat, ya Allah, merasakan harunya bulan yang penuh barokah ini. Bulan suci, bulan yang diagung-agungkan umat Islam, umat yang beriman, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Dimasukkannya kita ke dalamnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bang Ilham, kenapa begitu sedihnya engkau untuk duduk di kursi yang panas ini? Apa yang disampaikan Pak DKM tadi, bahwa 4 tahun menunggu saya, bukan itu pertimbangan saya, Pak. Demi Allah, saya duduk di sini bukan untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama anak saya. Saya nggak bisa ngobrol, nggak bisa menyampaikan kenapa saya belum bisa nutupin kekurangan saya. Mungkin Bapak Ibu lihat, oh Pak Ilham itu bisa ngaji, bisa bacaannya bagus, ngerti. Tapi saya malu pada diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aib saya ditutup Allah. Coba Allah buka aib saya.
Si Ilham orang Medan itu kurang ajar. Gak tahu diri, sok ngomongin, sok nasihatin. Ya, maafkan saya Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Pak Didi tadi, jangan lihat yang membicarakan, tapi lihatlah apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Yang saya hormati, Pak Didi, Pak Mahmud, Pak Edi Junaidi, Pak Cahyo, dan semua teman-teman saya, jamaah Sholat Al-Ikhlas yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya malu ya Allah. Tapi ini rasa tanggung jawab saya sudah ditunjuk untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan kalau mungkin boleh untuk Bapak dan Ibu sekalian. Adapun yang disampaikan Pak Didi tadi, moderator kita, bahwa istiqomah dalam Ramadan. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Kalau itu nanti bermanfaat, silakan diamalkan. Kalau itu datangnya, kebaikan itu dari Allah. Kalau ada kekurangan nanti, itu tidak lain, tidak bukan diri saya sendiri, dan saya maaf. Ya, sebentar. Jemaah Mushola Al-Ikhlas yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya telah membacakan surah dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surganya Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Istiqomah yang artinya konsisten. Dalam bahasa Arab, lurus. Kalau udah lurus dan benar, insya Allah kita pasang niat kita dulu. Niat dalam Ramadan ini untuk ngapain? Bapak Ibu sekalian, niatnya di bulan Ramadan, apa yang kita pasang niatnya? Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu harus disertai dengan niat. Benar begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai salah niat kita. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan santunan yang sangat peduli kepada lingkungan. Luar biasa. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, niat kita harus lurus, harus karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan niat semua jemaah selalu diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu kebaikan karena Allah. Nah, kenapa harus niat dulu? Karena tanpa niat perbuatan kita sia-sia. Hidup ini juga sama. Niatnya ngapain? Hidup ini penuh dengan sandiwara. Benar nggak? Panggung sandiwara. Bapak Ibu melihat saya, wah Pak Ilham enak banget. Duduk di atas. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Rasa paling pintar. Lihatnya. Saya juga lebih enak. Tuh Pak Edi Junaidi tuh enak banget. Ngangguk-ngangguk dia. Jangan-jangan dia, Pak Ilham ngomong apa sih itu? Itu dia gitu ya. Itu prasangka. Mohon maaf Pak Edi. Jadi pada dasarnya kita luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan. Untuk apa? Untuk jannah, surganya Allah. Kenapa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, niat yang ikhlas, setulus hati. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tadi di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya setiap pekerjaan itu bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkan. Jadi insya Allah niat kita baik. Niat saudara saya juga baik dari Pak Dedi. Untuk saya memberanikan diri duduk di sini supaya saya insya Allah bisa membenarkan, meluruskan akhlak saya yang lebih baik. Kenapa? Kalau sudah saya bisa menyampaikan, saya harus lebih utama, lebih dulu melaksanakan apa yang telah saya sampaikan. Kalau enggak, saya 2 kali kena nih. Kamu bisa ngomong aja tuh, ilham kata Allah. Tapi kamu nggak ngomong. 2 kali kan? Udah masuk neraka diinjak lagi, paling dalam. Yang ketujuh, tapi si Ustaz Aminuddin, saya nggak lihat ada Ustaz Aminuddin, padahal imam saya. Ini gara-gara grogi nih Ustaz. Ya, jadi dengan membaca niat, segala sesuatu itu nanti sama dengan sholat tadi. Kalau nggak niat, kita ngapain? Kan nggak? Kata Ustadz Abdul Somad, niat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Terus apaan itu? Usolli. Itu lafaz, bukan niat. Jatuhnya niat di mana? Dibangun tidur juga ada niat. Tapi untuk menguatkan niat itu, dipasanglah lafaznya supaya ingat. Kita dari rumah udah niat sholat subuh belum? Udah kan? Tapi kenapa lagi dilafazkan dan diniatkan di takbiratul ihram? Karena niat itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kita bangun tidur aja, aku mau sholat subuh berjamaah. Itu udah niat, jatuh niat. Nah sama juga niat kita menghadapi bulan Ramadan ini karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana janji Allah 1000 bulan lebih baik dari bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, memaknai syahadat. Kalau sudah niat karena Allah, karena ikhlas tulus dari hati, syahadat kita benarin. Syahadat itu apa? Setiap hari kita berapa kali syahadat? Ada yang tahu? Kita ukur selalu. Setiap waktu sholat, kita bersyahadat. Berarti apa? Kita itu tidak apa? Selalu diambang keimanan kita. Kenapa? Habis sholat kita syahadat lagi. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai sholat. Islam lagi. Keluar dari sholat. Bisa lagi iman kita jual. Dengan cara apa? Tik tangan. Kalau sekarang kan semua di rumah, tapi tangannya goyang-goyang. Itu bisa merusak iman. Syahadat lagi, sholat zuhur nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat lagi.
Allah katakan dalam surah Al-Ibrahim, yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa fil ayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam hatinya, dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah gampang. Karena Dia menguasai diri kita, membolak-balikan hati kita. Makanya kita selalu niatnya diluruskan karena Allah. Mau balik, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tapi butuh proses. Tidak semena-mena kita bisa mengucapkan istighfar. Biasanya sih kalau jarang-jarang ngucapin itu ucapannya beda tuh. Kalau mak-mak masak biasanya. Benar nggak, Mak? Mak-mak, nenek-nenek kalau bacanya bismillah selawatan, kata Ustadz Abdul Salam, masak aja pakai selawat dia. Makanya berkah. Kalau sekarang bacanya apaan? Kagak ada. Banyak kan sambil masak nonton TV. Tahu ngomong apa? Gitu ya. Nah, saya itu yang belum bisa. Karena awam. Saya ngasih tahu nih sama istri, jangan nonton TV sambil masak. Bosen, capek ngurusin anak. Nah, gitu kan. Gak bisa. Kenapa? Tanpa TV kayak hidup itu mati. Gitu. Padahal enggak juga. Nenek kita dulu di kampung. Saya orang kampung. Pak Didi orang Medan, jauh 4 tahun baru sampai sini. Ya, 4 tahun. Jadi, gimana Pak Didi? 3 hari mobil. Tapi sekarang enggak lagi Pak ya. Jadi, gitu. Apa yang didapat? Nonton TV. Terus anaknya mau jadi apa nih? Makanan yang dimasak. Jadi itu kuncinya. Jadi apapun yang dilakukan itu pakai karena Allah. Bismillah. Semua udah pakai bismillah, tapi di mulut. Kenapa? Karena keseringan. Nggak pakai hati. Saya bilang sama anak saya, nak, kerja pakai hati. Memang bisa ya pakai hati. Digituin. Hati itu kan luas. Ya enggak? Ada Yasmin nggak nih? Jadi kerja pakai hati itu ikhlas, nerima, senang hati. Jadi piringnya nggak pecah. Gitu. Bukan berarti udah pakai hati. Udah ya, udah pakai hati. Wah, numpuk cuci piring. Nggak mateng. Gitu. Nah, nenek kita ngomong dulu, Ilham, kamu jangan marah-marah. Kerja tuh pakai hati. Kalau ngambil kayu, gitu. Ngomongnya ngambil kayu dulu kan nggak ada kompor gas kan. Tahun 70-an pakai kayu. Nah, yang ketiga, sering membaca Al-Quran. Kan udah jelas tuh. Al-Quran kita baca, jangan baca. Al-Quran mushaf. Ini Al-Quran dibaca. Tapi makna bacanya itu luas. Caranya gimana? Iqra. Bacalah. Semua ini Al-Quran. Di depan kita nih Al-Quran. Ciptaan siapa nih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langit-langit cakep banget. Gitu kan? Rumah itu kalau nggak izin Allah bisa jadi nggak?
Nggak jadi baca. Tetangga kita susah, baca bantu. Tuh, bukan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la, sampai selesai. Baca Quran. Tetangganya lapar, diam aja. Baca nggak kira-kira? Baca Quran. Di mana? Di mulut. Nggak pakai hati. Orang susah ya dibantu. Ngasih bantuan tuh dari mana dulu? Dari tetangga dekat. Saudara jauh? Belum. Depan kita ada orang yang nggak makan. Laparan, kita makan enak. Kita dosa nggak? Dosa ya. Kita enak-enakan makan. Ada di depan kita tukang ojek online nganterin paket. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kehujanan. Kita diamin aja tuh. Dosa nggak? Mengamalkan Al-Quran nggak? Membaca Al-Quran nggak? Enggak. Peduli sama lingkungan. Sensitif. Tuh. Itu ajaran Islam. Islam itu rahmatan lil alam. Nah, itu yang ketiga. Ini banyak banget nih katanya. Sampai jam berapa? Udah lama banget perasaan awak nih. Hah? Yang tadi ketiga kan? Yang pertama apa? Niatkan dengan tulus dan ikhlas. Kedua, syahadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, bergaul nih. Perlu nih teman-teman, anak-anak ayah, anak-anak semuanya. Kan? Berteman sama orang-orang soleh. Kalau di sini soleh semua nih, pada nunduk, nggak tahu tidur apa. Ya kan? Habis dari sini, hilang lagi. Berteman dengan orang-orang soleh. Apa katanya? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Rohul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran terdapat keutamaan beribadah. Seorang yang muslim dianjurkan untuk memahami. Tadi itu yang ketiga. Membaca Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Terus bergaul dengan orang soleh, apa? Ya kalau dia udah memahami Al-Quran, udah menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah Jika seorang muslim merasa belum teguh imannya, dalam beribadah sebaiknya bergaul. Kalau kata ustadz-ustadz, kebanyakan kan berteman dengan tukang parfum, minyak wangi, tukang sayur, ya bau asam dikit. Kalau tukang ikan asin, apalagi terasi ya. Nah, jadi kalau kita selalu bergaul dengan orang soleh, sering baca Al-Quran, kita ikut jadi mau belajar. Alhamdulillah saya di Jakarta berteman sama orang-orang baik. Kayak Pak Dedi, kayak Pak Edi, Pak Mahmud. Lingkungan TMP, insya Allah. Alhamdulillah. Saya sejak ke Jakarta cuma 3 titik yang saya tempat. Tanah Abang, wah serem banget tuh tahun 92. Datang dari Jakarta, dari Medan, singgahnya di Tanah Abang.
Itu tahu tuh Pak Edi Jaya di Manggarai Tanah Abang ya Pak. Kira-kira nyambung nggak ya? Tanah Abang bongkaran 92, kita masih bujangan. Kalau nggak kuat-kuat iman, ya Allah, alhamdulillah saya dijaga. Berteman sama-sama orang masjid. Kenapa? Tidurnya dalam masjid. Perantauan tidur dalam masjid dulu seminggu. Ada sih saudara. Tapi karena dekat di masjid itu supaya terhindar dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Kenalin tuh orang-orang masjid. Ini anak-anak muda nih. Lutfi kalau mau merantau, nah deketin tuh masjid. Apa? Pasti kenal sama orang tua yang di masjid. Orang tua ke masjid itu pasti sepuh, pasti punya pergaulan yang baik. Pasti menasihatin. Coba kita nongkrong warung kopi. Kira-kira ngobrolnya apa? Beda kan? Ada orang lewat, wih cakep tuh. Gitu kan ya? Tapi kalau di masjid, baca Quran, ngaji. Ya kan? Tahu. Oh kalau kamu salah, jangan gitu ya. Nah, tuh. Kalau berteman dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, biar nggak lama-lama ya, biar ngantuk juga saya. Yang terakhir, ingat mati. Ada lagunya nggak ya? Saya lupa tuh lagunya. Ada yang ingat mati. Nah, itu kan dia. Jadi kalau udah selalu ingat mati, insya Allah hidup ini pasti mati. Nah, apa yang kita bawa untuk kematian kita? Amal soleh. Amal soleh yang selalu mengalir amal solehnya apa tuh? Berinfak. Kita serahkan harta kita. Kalau untuk anak sih, terutama tuh kan pendidikan ya. Kalau tinggalin harta bisa perang mereka kan. Benar gak ya? Kasih harta tuh sepelunguk tuh. Agak habis-habis. Ujung-ujungnya banyak tuh. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan, tinggalin, tidak punya iman, tapi tinggalin harta. Ujung-ujung bunuh-bunuhan. Jadi tinggalkanlah iman yang kuat kepada anak-anak dan pendidikan. Supaya apa? Supaya menjadi amal ibadah kita sebagai titipan Allah. Nah, selain itu bukan kita harus kalau sahabat kayak sahabat Rasulullah habis hartanya dia miskin. Tapi miskin harta, hatinya kaya. Dia langsung disambut surganya Allah. Nah, kalau kita bisa nggak kira-kira punya uang 10.000, orang minta kasih 10.000. Kalau orang banyak duit sih 1 juta minta 10.000 sih kicai ya. Pada dia, saya nggak punya duit 10.000, minta 10, taruh dulu dah. Gua aja nggak punya duit 10.000 doang. Tapi yakin, insya Allah saya sudah lakukan. Saya nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit. Waktu zaman bujangan, tiba-tiba ada orang benar-benar butuh makan. Bang, minta duit bang. Kenapa kamu? Belum makan bang. Saya nggak punya duit 10.000 doang. Dalam hati tuh. Kasih. Tiba-tiba teman saya datang kasih 100.000. Bener. Ini belum puasa, bener. Jadi balasan Allah itu nggak terhitung. Itu yang kecil. Gimana kasih orang yang sedekah kemarin tuh? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Duitnya banyak. Insya Allah ditambahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup. Insya Allah semua lingkungan Taman Manggis Permai selalu diberikan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan segala penyakit, diberikan selalu kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi poinnya untuk istiqomah dalam Ramadan,
kita selalu berbuat baik. Yang pertama, niat dengan tulus, syahadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, berteman dengan orang-orang soleh. Yang kelima, selalu ingat mati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Kalau ada yang kurang, itu adalah kekurangan dari saya. Kalau itu ada kebaikan, itu datangnya dari Allah SWT. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jangan melihat saya pembicaraannya ya. Tapi ini saya beranikan diri duduk di sini. Saya sedih demi Allah. Saya nggak kuat. Saya ngaji nih, nangis nih. Ya Allah, ini Pak Dedi nggak tahu saya maksa banget nih kayaknya sama saya. 4 tahun kemarin saya udah japri sama Pak Dedi. Pak Dedi jangan, saya nggak bisa. Padahal saya kalau ngobrol kenceng, ini kok kalem, bingung saya. Demi Allah. Tadi semalam nih saya ambil aja di Google, plok, udah selesai. Iya bener, demi Allah. Anak saya, ayah ngapain? Tahu saya. Istri saya bilang, jangan malu. Kalau memang dianggap, ya sampein aja. Bilang sama Pak Didi nggak bisa. Saya nggak bisa. Karena masih keluarga saya belum bisa. Diri saya belum bisa. Untuk nasihatin orang. Demi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sama saya. Dan kita semua. Dan mungkin Pak Dedi, melalui jalan Pak Dedi, saya bisa duduk di sini memberanikan diri 4 tahun. Saya udah tinggal di sini 20 tahun. Baru ini saya duduk seperti ini. Ya Allah, ini suatu kehormatan juga kalau untuk duniawi. Tapi ini suatu ajab bagi saya kalau ini tidak ikhlas dari hati saya. Tapi insya Allah saya ikhlas karena Allah, mudah-mudahan saya diberikan petunjuk sama Allah supaya lebih baik. Dan kita semua di sini. Itu Pak Dedi. Terima kasih. Belum bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang saya sengaja jangan kalau tidak baik satu baik dari yang lain. Kalau yang disebut istiqomah itu tidak ada perubahan dalam akun-akun. Istiqomah itu masih dalam tanda dan amal soleh. Tapi kalau misalnya istiqomah itu diartikan sebagai konsisten, gitu ya, konsisten. Sama ini waktu dulu zaman saya muda juga, TMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu tidak istiqomah sebetulnya yang di sama-sama. Kenapa? Masih ada maksiatnya. Nah, yang istiqomah itu adalah amalan yang katanya kecil sedikit tapi rutin dilakukan. Tapi maksiat ini tinggalkan. Nah, mudah-mudahan yang paling sampaikan yang pertama di sini tangkap dari medan yang lain gitu. Permasalahan Indonesia tapi kalau tidak ada tempat ini maka saya kira-kira yang mau sampaikan ada seorang ulama besar di Bapak Ibu dan Mas orang nah ya beliau ulama besar ya tapi ya dalam sesudah generasi beliau suatu ketika jalan-jalan TKP ekonomi kerjaan. Beliau jalan-jalan di dalam itu bertemu dengan seorang bocah, karena bocah anak kecil dan berjalan dengan kalau disebut kayu. Nah, satu kayu itu atau kayu kalau di topat atau kerek ya di standar dari kayu
Biasanya kalau yang nggak pakai susah jalannya. Pakai ya, gitu. Ini dibilang ini pakai 5 besar ini. Hai bocah katanya, hati-hati kalau dengan sepatu atau dengan pelek atau bagian atau nah kemudian yang si anak kecil orang baik. Oh terima kasih Bapak. Itulah kira-kira ya. Terima kasih. Ya beliau bertanya kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Nah rupanya dijawab nama saya Nyoman bin Tabib. Sebenarnya Pak saya tahu ya. Serto bin Sabit bin Alto. Kemudian ternyata Bapak yang jadi ulama besar itu ya ulama yang agung itu di Al-Adom ya. Ulama besar. Kemudian si anak dilanjutkan, Bapak kalau nasihat tadi saya dengan sepatu batu latihan ini supaya hati-hati, supaya tidak kuat, supaya pikir itu mungkin hanya membuat saya atau itu ini. Tapi hati-hati Bapak bilang itu dalam saya itu karena itu bisa melincirkan Bapak pada kalau tidak terus dari jelasan. Sampaikan oleh Imam Musa itu adalah itu bukan gelar yang saya suka. Saya itu bukan gelar yang saya suka. Masyarakat yang memberikan gelar itu pada saya. Tapi kemudian saya akan menunjukkan tetap harus lebih hati-hati karena pada oleh karena itu apa yang terjadi sesudah itu si ulama besar itu tidak lantas berkata yang tidak baik kepada Rasul. Kamu bocah Musa atau apa sih? Tadi dia disampaikan kalau si ulama besar itu kemudian menangis dan tersyukur. Beliau membenarkan apa yang karena sebuah pengetahuan gelap, tangkap, bukan, bingung, dan semua rezeki yang diberikan Allah. Kalau pada akhirnya tidak mengatakan seseorang syukur, rasa ikhlas, semuanya karena sudah nikmat Allah, maka seseorang bisa berpikir. Kemudian beliau terima kasih atas yang mungkin tidak tahu lagi jalan Allah memberikan rahmat atau misalnya nasihat kepada. Nah seringkali inti dari cerita ini sebetulnya seorang ulama besar yang sudah kuat dan ilmu yang sangat tinggi itu diingatkan oleh seorang anak kecil, beliau tidak mau anak itu. Dan kira-kira orang dengan tadi saya sebut di awal dari siapapun nasihat tolong berubah sikap kita dengan sampai dengan berapa sih masih muda masih umusan ya. Jadi mudah-mudahan ilham itu bukan anak kecil distorsinya sudah beberapa tahun ya. Mungkin dia lebih muda dari saya. Sudah berjalan ya. Kalau saya mau jadi Edi itu membantu kita sebetulnya untuk apa saya kasih yang dulu itu tidak harus yang hebat banget. Dia bukan kecil dan kita itu semua bukan ulama besar. Jadi biasa saja dari masyarakat, dari masyarakat, dan dari baik-baik. Dan apakah bapak dan ibu kenal dari Khalid dari Allah? Siapa kami kenal? Kenal? Untuk kami saya. Di dalam tersebut yang disebut dengan Luqman Masyid adalah kota besar yang terkenal sebagai
mazhab Abu Hanafi. Ya, kalau yang pemikiran beliau itu disebut dengan mazhab Hanafi. Ya, dan ini sebenarnya buat kita sebetulnya menarik perhatian itu ya. Kita seringkali menyikapi sesuatu itu kita lihat itu sebagai kalau yang mereka itu berarti kalau orang yang sholat itu kalau itu. Tapi kalau orang yang biasa saja terus dan ini adalah salah di kelompok ada itu sudah seperti ini yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan apapun yang disampaikan tadi tentang keuangan dan kebijakan itu melakukan iman ya. Saya kira itu tambahan ya kalau teman-teman itu harus dilihat. Pertanyaannya dari jawab kalau tidak untuk Dapat THR loh. Sebenarnya ini adalah dari yang ikut Zoom dari Ibu Suyani. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukumnya tilawah Al-Quran di depan TV, sholat pun di depan TV, sambil mendengar sinetron? Karena ini orangnya sudah kumpul. Bagaimana cara memperbaiki Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya jual yang sholat ya itu tipenya dari apa ya? Silakan dijawab. Yang lebih biasa. Karena mau maaf, isi ceramah sebetulnya sama saja enggak semua. Ya, terima kasih Bu Suryani ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah selesai kan? Ya. Ya, assalamualaikum para via Zoom. Saya nggak lihat siapanya yang berjoin, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Baik pertanyaan yang disampaikan tadi, pada dasarnya kalau sholat, pertama tilawah ya, tilawah membaca Al-Quran ya. Nah, kalau membaca Al-Quran sih ya nggak apa-apa. Kenapa? Di depan TV. Tapi sangat nggak relevan ya kita membaca tapi TV-nya nyala, gitu kan? Nyala sinetron, bacanya kitab itu sebagai petunjuk umpamanya gitu kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi di depan TV. TV itu kan mengganggu kekhusyukan kita dalam membaca. Yang kedua, kalau sholat depan TV mendengarkan, nah khusyuknya tuh di mana? Kira-kira sah nggak tuh? Khusyuk itu kan ada juga orang awam khusyuknya begitu takbir ingat Allah, karena Allah udah khusyuk. Tapi ada tingkat-tingkatan khusyuk. Khusyuk yang sampai mana? Makanya kita membaca bacaan-bacaan sholat itu yang harus dipahami maknanya, isinya. Ini maaf juga nih, kita banyak baca bacaan sholat kita nggak paham tuh isinya. Apalagi bermakmum nih. Kita jadi makmum, imamnya sedikit agak panjang bacanya, terus jarang didengar ayatnya. Kira-kira nyambung nggak tuh? Nerawang nggak kepala kita? Ya. Jadi kalau sholat, ya paling tidak, walaupun pendek, tapi kita paham maknanya. Kayak surah Alam Nasro, itu surat pertolongan. Banyak maknanya di situ. Tapi kita mungkin pembacanya itu harus tartil. Banyak bacaan kita, bacaan sholat itu yang lari. Yang tadi, bacanya di mulut. Nggak pakai hati.
Sholat itu jasad, hati, pakai semua. Jangan cuma jasad aja. Makanya kita sebanyak lupa tuh. Saya juga begitu kadang-kadang. Kalau pikirannya banyak, sholatnya ngambang. Benar nggak? 3 atau 4 nih rakaatnya. Makanya disunahkan kalau kita sholat berjamaah. Ada yang nanggung imam. Ada yang nanggung imam. Kalau imamnya salah, di belakang imam ada. Jangan berani-berani tuh di belakang imam. Kalau nggak tahu. Kenapa? Salah imam, harus dia ke depan. Itu tata caranya. Jadi sholat depan TV dengerin sinetron ya, secara fikihnya sih itu ya di luar itu. Ya, TV-nya jadi imam gitu kan. Bukan sholatnya gitu kan. Dia menghadap Allah, Allah yang maha kaya, tapi depan TV. Walaupun pikun ya kita yang nggak pikun yang matiin TV-nya. Kalau perlu pura-pura TV-nya kabelnya rusak. Gitu. Kan nyala lagi. Gitu. Gitu, Bu. Udah lewat waktunya ya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, ya. Kalau yang 1.000, 20.000, besok 100.000. Ya, supaya kita tidak. Nah, tadi baru maksudnya kalau misalnya ikhlasan itu ada di 10.000, kemudian dikatakan di 100.000, saya kalau 100.000 ikhlas, ikhlasan 100.000, gitu lah ya. Jadi kita akan dulu koma. Dewa untuk kalau itu, tapi pakai orang. Iya. Iya. Ya, yang lain-lain gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa semoga apa yang kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan keberkahan, kesehatan dan keselamatan. Belum kita tutup ngobrol-ngobrol kita untuk kebaikan, mudah-mudahan kita diberikan satu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik, lebih istiqomah, lebih ikhlas, lebih senang hati ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا في نعمه ويكافئ مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الفاتح لما أرسله لما والحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقدره مقداره العظيم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah dalam menghadapkan keridhaan-Mu ya Allah. Berikan kami ampunan, berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu beruntung, yang kelak Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah untuk selalu istiqomah berbuat kebaikan, berbuat keikhlasan demi-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, berikan kami kesehatan dan keselamatan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk taat dan patuh pada ajaran-Mu dan tuntunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami bermohon dan meminta pertolongan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
yang telah membesarkan kami ya Allah, yang mendidik kami dengan jerih payah mereka ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. Allahumma ya Allah, kuatkan kami dalam melaksanakan ibadah puasa kami ya Allah yang terakhir 10 kali. Jadikan kekuatan fisik kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkan kaki kami untuk berdiri untuk melaksanakan sholat malam ya Allah, untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang telah Kau janjikan ya Allah. Engkau Maha penuh janjimu ya Allah. Ya Allah, kami hanya hamba-Mu yang lemah ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.